Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah membukakan hati kita, meringankan langkah kita untuk selalu istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah kewajiban kita, terutama ibadah sholat subuh berjamaah pada hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah, mohon izin saya selaku Ketua Dewan Masjid untuk mengisi waktu karena Ustadz Fahmi Puluhan Ustadz Faisal Maulana berhalangan. Pada intinya kami mengajak bapak-bapak dan ibu jemaah untuk ikut berdakwah dalam mengisi kajian-kajian sebatas apa yang kita ketahui dan kita pahami, sehingga waktu-waktu yang mungkin kosong akan diisi oleh jemaah. Jadi dari jemaah untuk jemaah. Insya Allah nanti Ustaz Pak Dr. Irsal ya mengisi juga kajian-kajian khusus mengenai kesehatan. Jadi pagi ini saya akan bawa topik mengenai masjid, baik masjid secara umum yang kita ketahui maupun khusus masjid kita ini, program-program apa yang akan kita lakukan, apa yang kita laksanakan. Dan tentunya kami mengharapkan usul, saran maupun kritik bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah dalam memperbaiki maupun memajukan masjid kita ini. Tapi sebelumnya saya coba akan mengajak melihat dua ayat. Pertama, Surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jamaah rahimahullah, setiap khotib Jumat selalu mengajak jemaah untuk meningkatkan ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Istilah ketakwaan adalah meningkatkan berbuat amar ma'ruf, mencegah perbuatan mungkar, dan menjaga keimanan kepada Allah. Kita dianjurkan untuk meningkatkan ketakwaan. Tidak ada angka-angka normatif, tidak ada angka-angka nominal sampai mana tingkatan ketakwaan yang harus kita capai. Tapi tentunya masing-masing kita sudah mempunyai paling tidak benchmark ya. Ketakwaan apa yang harus kita lakukan dengan berbuat amal ma'ruf, mencegah perbuatan mungkar, dan menjaga keimanan kepada Allah. Ini tentunya adalah ranahnya ustaz-ustaz yang akan menyampaikan. Tapi paling tidak kami selaku ketua masjid mencoba mengajak Bapak Ibu sekalian
untuk selalu meningkatkan ketakwaan dengan berbuat amar ma'ruf, mencegah perbuatan mungkar, dan menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengajak berbuat amar ma'ruf mungkin bisa mudah, tapi yang paling berat adalah bagaimana kita dengan beraninya mencegah perbuatan mungkar. Jemaah rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW banyak hal-hal yang diutamakan sebagai umat Nabi yang terakhir. Kalau kita lihat bahwa diantaranya dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu, keutamaan umat Nabi Muhammad, pertama kita lihat bahwa doa langsung kepada Allah tanpa perantara. Kalau kita lihat, kita dengar dan kita baca, sedangkan umat-umat sebelumnya biasanya melalui nabi dan sebagainya. Kemudian kita lihat, kita sebagai umat Muhammad menjadi saksi di akhirat nanti, sedangkan umat-umat yang lain hanya nabinya saja. Kemudian kita lihat juga ada sholawat untuk Nabi Muhammad, sedangkan nabi untuk yang lain tidak ada. Kemudian kita ada kemudahan menjalankan syariat, sedangkan yang lain adalah susah. Dan terakhir ada kalimat istidja seperti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita menerima keadaan musibah, sabar, dan akhir dengan kesabaran itu kita mendapat pahala. Jadi jemaah rahimakumullah, sebagai umat Nabi Muhammad, harta terbaik adalah kejujuran, senjata yang terkuat itu adalah kesabaran, dan aset terbesar kita itu adalah iman. Sedangkan alat komunikasi yang paling canggih kita adalah doa. Itulah keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang harus kita syukuri. Berikutnya kita menginjak kepada masalah masjid. Saya coba melihat surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yasha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapat petunjuk. Jadi menyambung ayat pertama tadi mengenai ketakwaan, inilah yang dianjurkan bagaimana kita harus memakmurkan masjid kita ini. Sejatinya masjid adalah miniatur kehidupan sosial masyarakat muslim. Maka satuan sosial terkecil di dalam Islam selain rumah tangga adalah masjid. Karena di masjid inilah berbagai sistem kehidupan sosial diatur oleh simbol-simbol ibadah, dan disinilah konsentrasi para ulama dalam memperhatikan setiap aturan atau hukum yang terkait dengan masjid, baik peran masjid sebagai tempat ibadah maupun peran sosial. Ada seorang ulama di Amerika yang bernama Robert Fraser. Mungkin bapak-bapak dan ibu pernah dengar. Dia adalah ulama di berbangsa Amerika. Dia melihat posisi masjid dengan nilai-nilai tertentu. Pertama, dia melihatkan fungsi masjid sebagai bagian daripada syariat,
Seperti kita ketahui, syariat itu bermakna hukum agama menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita coba melihat contoh. Pada waktu kita masuk ke masjid, kita membuka sendal atau sepatu, ya, kemudian kita letakkan di emperan masjid. Di sini kelihatan bahwa sendal sepatu itu adalah hak kita. It's mine. Ya. Sendal orang, it's your. Nah, istilah ini dipakai oleh Robert Fraser untuk memaknai syariat di masjid. Kondisi di Indonesia saat ini banyak sendal-sendal yang tertukar atau hilang. Jadi datang dengan sendal baik, sendal jelek, pulang dengan sendal yang baik, yang bagus ya. Jadi itu bukan it's mine, it's your, tidak. Tapi dia tidak menghargai hak-hak jemaah itu, bahwa hak itu sebenarnya tidak boleh dilanggar dan sebagainya. Kalau masjid kita ini lihat, akhir-akhir ini saya melihat bahwa sudah mulai tertata rapi, walaupun kita tidak menyiapkan tempat sendal, tapi jemaah hari ke hari sudah mulai melihat bahwa sendal diletakkan dalam keadaan tersusun baik, ya. Ada yang letakkan masuk langsung, ada yang memutar balik. Ada suatu yang viral beberapa waktu yang lalu, saya lihat ada seorang profesor, ya, yang aktif ke masjid, dan dia aktif menata sendal-sendal tersebut. Jadi tiap hari ke masjid datang hanya menata itu, memposisikan sendal-sendal berada pada posisi kemudahan jemaah untuk keluar atau memakai sendal tersebut. Kemudian kalau saya lihat di Masjid Al-Khair itu ada seorang ibu-ibu tiap subuh itu. Dia hanya begitu datang menata sendal, pulang juga menata sendal juga gitu. Dan itulah mungkin amal yang terbaik yang mungkin bisa dilakukan walaupun kecil. Itulah salah satu contoh bagaimana kita harus meningkatkan perbuatan amar ma'ruf. Kemudian kita coba setelah meletakkan sendal, kita itu hak. Jadi this mine, it's mine, that's your. Masing-masing individu sudah punya hak yang diatur oleh syariah kita. Kemudian kita coba lihat, kita masuk, sebelum masuk kita biasa, alhamdulillah Pak Firdaus Sendadari, beliau sering menyediakan makanan kecil tiap Sabtu pagi, ya. Jadi semacam coffee morning di pelataran kita. Dan itu posisinya makanan tersebut adalah posisi makanan bersama. Jadi tidak ada it's mine, it's your, it's ours. Itu bersama. Tapi tentunya dengan pengertian bersama ini, hak-hak sebagai individu yang kita miliki tidak boleh masuk ke situ. Tidak boleh masuk situ karena itu adalah bagian bersama. Jadi jangan sampai pengertian karena itu milik kita bersama, ya hak kita sendiri diabaikan. Ini yang disebut oleh Robert Fraser sebagai tarekat istilahnya. Jadi kalau syariat tersebut adalah hak-hak individu, kemudian tarekat adalah yang dimaknai ada tarekat adalah jalan-jalan yang ditempuh oleh seorang hamba menuju ridha Allah. Duduk di serambi masjid, makan minum bersama, ini milikmu, ini milikku, ini milikmu, tidak ada milikku, tidak ada milik kita bersama. Jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, begitu kita masuk ke dalam ruangan masjid ini, kita tidak memerlukan izin dari siapapun. Karena apa? Karena masjid ini adalah milik Allah. Milik Allah, bukan milik kita, bukan milik kau, ya, tapi milik Allah. Ini yang disebutkan dengan hakikat, yaitu tahapan tatkala seorang perjalanan mencapai rahasia kebenaran, hak masuk ke dalam masjid tidak perlu izin, bukan milikmu, bukan milikmu, hanya milik Allah
dan merupakan rumah Allah. Dan akhirnya sampai kepada tingkatan makrifat, yaitu perjalanan rohani seorang dalam mengenal Tuhan lebih mendalam yang menggunakan hati. Jadi pada saat kita sholat, tidak ada milikmu tidak, ini hanya milik Allah, dan pada saat itulah kita konsentrasi kepada Allah sholat. Sehingga ada beberapa fenomena menyebutkan setiap membaca surat-surat atau sholat itu harus diketahui arti dan sebagainya, tapi tidak juga demikian, ada mengikuti saja, itu tergantung individu kita terhadap berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, sekarang kita bicara mengenai masjid kita. Bisa saya sampaikan bahwa aktivitas masjid dari Senin sampai Ahad itu cukup penuh. Jadi tiap sore ba'da maghrib sampai isya kita melaksanakan pengajian anak-anak, ya, membimbing anak-anak membaca Iqra. Jadi warga sekitar, anak-anak warga sekitar masjid ini alhamdulillah sudah cukup ramai. Kemudian tiap Selasa dan Kamis majelis ibu-ibu, baik majelis taklim al-hikmah yang dipimpin Ibu Nani maupun majelis taklim gabungan, ya, yang dipimpin oleh Ibu Eli. Dan pada hari Kamis laksanakan tahfidz juga, ya, tahsin dan tahfidz. Dan Jumat biasa sholat Jumat. Kemudian Sabtu dan Ahad kita laksanakan kajian-kajian dengan tema-tema yang sudah kita tentukan. Jadi alhamdulillah, tapi tentunya harus kita isi. Contoh seperti kultum ini, saya mengajak bapak-bapak untuk diberikan kesempatan setelah subuh dari Senin sampai Kamis umpamanya bicara sebentar, umpamanya ya kultum 7 menit namanya. Tapi mohon izin saya tidak 7 menit, ini agak lebih dari 7 menit, ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya tentu ada program-program yang akan kita laksanakan, antara lain adalah perbaikan masjid kita ini, karena sudah banyak yang rusak-rusak dan biaya cukup besar untuk perbaikan ini. Antara lain adalah bahwa seperti banyak kusen-kusen yang sudah lapuk, kemudian cat-cat yang sudah kelupas. Dan tolong difahami, muka masjid kita adalah di samping, ya. Jadi memang kita harus memperbaiki sisi muka kita ini, karena yang depan ini ada seperti ini. Dan biasanya masjid kan masuk dari belakang ke depan, ini kita dari samping ini. Dan tentu muka masjid ini kita harus perbaiki, yang kita mulai dengan taman-taman di depan masjid ini. Dan mudah-mudahan nanti kita coba memperbaiki kolom-kolom yang sudah terkelupas, kita coba dengan tutup dengan keliding supaya jadi ada rasa welcomingnya masjid dengan baik. Dan ini problem kita utama adalah masih banyak warga atau jemaah yang mungkin tidur-tiduran, kemudian merokok. Ini susah juga ini. Puntung-puntung rokoknya langsung dibuang di taman-taman yang sudah siapkan, sudah diingatkan kepada Satpam untuk perhatikan ini. Tapi ya mereka merasa hak individu dia merokok, kemudian ini. Tapi memang ada, sebenarnya dihimbau untuk area masjid ini tidak boleh merokok. Ya, area masjid dijauhkan. Itu dari dari Dewan Masjid Indonesia itu dianjurkan untuk tidak merokok. Ya. Kemudian terakhir mengenai masalah keuangan, sesuai dengan rencana anggaran belanja dan pendapatan, prediksinya memang akhirnya pada akhir Desember nanti keuangan masjid ini akan divisit, karena kita lihat bahwa pendapatan dari kotak-kotak amal saja kita, ya, itu sudah berkurang, tiap Jumat berkurang. Yang biasa 11-10 juta sekarang tinggal 8 juta, ya. Kemudian dari donatur tetap kita juga agak berkurang, karena ada beberapa donatur yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tentunya pada kesempatan ini kami mengharapkan saran dan pendapat dari para jemaah sekalian, bagaimana kita meningkatkan, memakmurkan masjid kita ini
sehingga jemaah merasa nyaman di sini. Kami tentunya sebagai pengurus masjid, tugas utama kami adalah melayani jemaah, melayani bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ada koreksi tolong cepat disampaikan kepada kami untuk perbaikan-perbaikan sebatas apa yang kami oleh. Alhamdulillah sekolah sudah selesai, jadi tidak membebani masjid lagi, sehingga kegiatan-kegiatan masjid dapat kita laksanakan dengan baik dan sinergi dengan murid-murid ya. Jadi ada tahfiz tiap hari Senin Selasa dari murid-murid, itu nyaman terdengarnya di area masjid ini ya. Tapi nanti kalau dipindahkan ke kelas itu jadi tidak, masjid jadi kosong lagi. Jadi pada waktu mereka masih memakai kelas-kelas di atas, tiap pagi itu mereka tahfiz ya, menghafal Quran. Suasananya lain dengan suasana masjid ini lain. Demikian pada waktu maghrib menjelang isya, suasana ceria anak-anak membaca Quran, belajar Quran, kemudian berdoa dan sebagainya, itu menggembirakan ya, arti menyenangkan. Anak-anak senang untuk ke masjid ini. Memang salah satu tugas masjid adalah juga untuk sebagai ramah anak-anak, itu tugas dari pengurus, sehingga ya sekali-kali kita dengar anak-anak berteriak dan sebagainya, mohon dimaklumi. Dan tentunya kami sudah mengimbau kepada orang tua yang membawa anak-anak untuk menjaga anak-anak sekolah. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon diberi buka kesempatan tanya jawab, tapi tolong tanya jawab mengenai masjid ya, jangan mengenai syariah dan sebagainya. Ini bukan ranah saya dan bukan kemampuan saya untuk itu, dengan terbatas. Kami persilakan Bapak Ibu, mungkin ada yang tanya atau usul. Jadi karena waktu syuruk kita sudah jam agak mundur, jadi yang beratnya adalah kalau ustadz kita yang waktunya ngepas, paksa kita nunggu ya. Jadi kita harus siapkan pertanyaan untuk ustadz supaya waktu syuruknya nyampe gitu. Jadi pertama di Ustadz Mulyadi ya. Saya kira demikian Bapak sekalian, mohon maaf, wa'afu minkum. Kalau ada pertanyaan mungkin usul Pak Irwan. Ada pertanyaan? Mungkin mengenai pendanaan ini, jadi kelihatannya kita akan kelihatan defisit pada akhir Desember nanti. Tentu tidak lain kami mengharapkan bantuan dari unit ZIS ya, untuk membantu keuangan masjid ini, terutama dalam pembiayaan untuk ustadz-ustadz kita terutama ya, jadi untuk guru-guru kita supaya tersedia dengan baik. Sekian. Ada usul Pak Hamdi, Pak Irwan, Pak Nur. Oke. Jadi kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan. Mohon maaf sekali lagi. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.